Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmatak warshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan yang kami cintai, para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya Al-Habib Asad bin Syahab wal Habib Al-Ustadz Ahmad bin Hasan Ba'agil wal Habib Salim Mulahela, yang juga kami hormati para hadirin, para ustadz, para kiai, yang kami hormati Al-Ustadz Jumain, Al-Ustadz Khairan Ansari, Al-Ustadz Akhina Muhammad Hasib, wal Ustadz Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau semua, para habaib, para asatid, guru-guru kita semua selalu dalam sehat walafiat fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Yang juga kami hormati para hadirin, para hadirat, yang mudah-mudahan kehadiran antum semua pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah di antara salah satu bukti bahwa kita adalah umat yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita sambut dengan rasa gembira, dengan rasa senang. Qul bi fadlillahi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan fadl Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, maka bergembiralah. Dan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah yang paling besar di antara anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Karena beliau adalah basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dinanti-nantikan oleh semua makhluk. Tidak hanya umat-umat terdahulu, manusia, jin, malaikat, tapi seluruh alam, seluruh hewan selalu menanti-nanti kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam Simtud Durar dikatakan bahwasannya hewan-hewan pun menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua bersuara, ada onta, kuda, kambing dan sebagainya. Nataqat bi fasihil ibarah. Seakan-akan mereka ini, para hewan ini mengucapkan ucapan-ucapan kalimat yang fasih demi untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu peristiwa penting dalam sejarah, tidak hanya bagi umat Islam tapi bagi sejarah umat manusia secara umumnya. Selama kurang lebih 500 tahun sejak diangkatnya Nabi Isa alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muka bumi diliputi dengan kerusakan. Sebagian ahli sejarah mengatakan kerusakan pada zaman itu adalah puncak dari kerusakan manusia-manusianya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di muka bumi, maka itu menjadi fase pertama untuk memperbaiki umat manusia. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan umatnya, itu juga sebagai musibah besar bagi manusia. Di mana setelahnya makin banyak kerusakan demi kerusakan. Kerusakan demi kerusakan yang sudah mendekati kerusakan pada saat zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kelahiran, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ada dua hal yang penting bagi kita, bagi umat Islam khususnya pada saat ini, yaitu yang pertama adalah ta'aruf kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui guru-guru kita, melalui kitab-kitab, termasuk diantaranya adalah dengan kitab-kitab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca Maulid Ad-Dibai, kita membaca Maulid Al-Habsyi yang di dalamnya tertulis riwayat-riwayat tentang sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita di samping memperingati, membaca sholawat, membaca qasidah, alangkah lebih baiknya kita mengenal isi daripada Maulid Ad-Dibai, mengenal apa yang terkandung dalam Maulid Al-Habsyi. Karena dengan mengenal ini kita akan menghormati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengenal saja tidak cukup. Mengenal itu tidak cukup karena banyak orang yang mengenal tapi ingkar bahkan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana umat-umat Yahudi dan Nasrani, di mana kitab-kitabnya dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil mereka, para nabi-nabinya, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam sudah menerangkan tentang akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala ciri-cirinya. Mauliduhu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bi Syam, yakusu sa'rahu, dan seterusnya yang itu sudah tertuang dalam riwayat-riwayat kitab Maulid. Itu juga sudah tertulis dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Sehingga umat-umat Nabi, umat-umat Yahudi, umat-umat Nasrani itu juga sudah mengenal Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Rasulullah lahir, apakah semuanya beriman kepada Nabi? Ternyata tidak semua beriman kepada Nabi. Padahal mereka sudah tahu itu adalah Rasul utusan Allah. Itu adalah manusia yang paling mulia. Itulah sosok manusia yang diceritakan oleh nabi-nabi mereka. Tapi begitu mereka lahir, mereka tidak mengenal. Mereka tidak mengakui tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya pernah bersabda, demi zat yang aku ada dalam kekuasaannya, tidak ada seorang Yahudi, tidak ada seorang pun Nasrani yang hidup sezaman dengan aku atau hidup setelah aku, tapi dia tidak beriman kecuali fadakhala annar, kecuali dia masuk neraka. Mereka adalah orang yang kenal dengan Nabi Muhammad tapi ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Kita umat Islam jangan sampai kita hanya kenal saja tapi menentang syariat Nabi Muhammad SAW. Karena itu dengan mengenal dan mengakui Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena apa-apa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad itu pasti menjadi mulia. Dulu kota Madinah itu tidak mulia, tidak dimuliakan oleh manusia, tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu namanya Yathrib. Begitu kota ini menjadi tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kota ini menjadi kota yang paling mulia, menjadi kota yang haram. Begitu pula nama Nabi Muhammad SAW. Nama ini khas. Nama ini tidak pernah digunakan oleh orang Arab pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka Allah sengaja mengutus Rasul ini dengan nama Muhammad, nama yang spesial, nama yang tidak pernah digunakan oleh orang-orang Arab pada zaman itu. Karena itu barang siapa yang memiliki nama Muhammad, maka itu nama yang paling mulia. Kalau kita punya anak, punya cucu, maka namakanlah dengan nama Muhammad atau dengan Ahmad atau dengan gelar-gelar yang disandang kepada Nabi Muhammad SAW. Keluarga yang terbaik adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW.
Sahabat yang terbaik adalah sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Zaman yang terbaik adalah zamannya Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu kita pernah sekolah di madrasah, di MI, di MTS kita belajar sejarah Islam, okay? Ya, kita sering diajari dengan pelajaran-pelajaran kapan zaman keemasan Islam, ya kan? Masih ingat? Zaman apa zaman keemasan Islam itu? Masih ingat? Banyak yang menjawab zaman keemasan itu zaman Abbasiyah, zaman Utsmaniyah. Itu tidak tepat. Zaman keemasan Islam, puncak kejayaan Islam itu adalah zamannya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Begitu agama, ajaran yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi ajaran agama yang terbaik. Sebagaimana Nabi Muhammad yang menjadi nama spesial Al-Islam sebagai ajaran agama Nabi Muhammad itu menjadi agama dengan nama yang spesial. Nama ini, lafaz Al-Islam, belum pernah digunakan oleh orang Arab pada zaman sebelumnya. Yang memberi agama, yang memberi nama, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Allah secara langsung. Maka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbal. Barang siapa yang tidak memeluk agama Islam maka tidak diterima. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama al-Islam. Ajaran-ajaran para anbiya sebelumnya, para rasul sebelumnya tidak diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah diangkat menjadi rasul, maka langsung diberi nama dengan Al-Islam, nama yang tidak pernah digunakan oleh umat manusia pada zamannya. Maka pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita wajib bergembira dan bersyukur sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita wajib bergembira dan wajib bersyukur sebagai orang yang beragama Islam. Mudah-mudahan kita selalu bisa meneladani ajaran akhlaknya Rasulullah SAW dengan melalui para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para habaib-habaib kita yang sanadnya langsung menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.